apapun yang kita bicarakan di sini tidak sampai ke luar. Jadi mungkin kalau saya ada teman yang ceritakan mungkin apa yang diceritakan, kita berusaha untuk menjaga rahasianya. Nah, jadi bimbingan kelompok ini insya Allah kurang lebih akan berjalan selama kurang lebih 40 menit, kurang lebih. Jadi bagaimana menurutnya, bisa di semua? Bisa, insya Allah. Oke, jadi apakah Anda sekarang sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan ini? Siap. Ini yang menulis sudah siap? Sudah. Bisa ditaruh dulu tulisannya deh. Oke. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa topik yang kita akan laksanakan, topik yang kita akan bahas ini yaitu perencanaan karir. Sebelumnya menurut kalian apa itu perencanaan karir? Jadi perencanaan karir itu adalah suatu proses yang mencakup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. Jadi perencanaan karir itu proses yang harus kita lewati sebelum melakukan pengambilan keputusan karir. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu ada explaining. Jadi explainingnya itu siku saking sikat. Ada yang tahu? Ada yang tahu sih? Tidak? Benar ya? Nah, jadi kalau misalnya Ibu bilang siku, siku pegang sikunya, saking pegang punya. Tapi kan sudah di sini kan? Jadi saya berdiri kan tidak. Ini bertiga dapat tiga situ nih. Berarti kan juga tiga dapat tiga bisa mau berdiri atau berdiri saja. Oke, bisa dimulai. Oke, dimulai nih. Siku, sikat. Siku, sakit. Siku, siku, sakit, sakit, sikat. Oke.
Jadi tujuan dari adanya kita melakukan perencanaan karir itu yang pertama, kita akan memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Nah, maksudnya apa sih dalam hal ini? Kesadaran dan pemahaman diri ini merupakan penilaian diri kita tentang kelebihan, tentang kelemahannya kita yang kita miliki. Nah, langkah ini penting untuk memberikan penilaian yang realistis tentang diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu menetapkan arah karirnya kita. Nah, dengan perencanaan karir ini dapat membantu kita menentukan tujuan kita yang jelas, mungkin sesuai dengan minat, bakat atau kepribadian kita. Nah, ketiga ini bisa dengan merencanakan karir itu memotivasi kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, dengan adanya perencanaan karir ini dapat memberikan motivasi atau dorongan pada diri kita untuk tetap fokus dan juga kita termotivasi untuk mencapai tujuan karir kita. Nah, kemudian apa sih aspek-aspek dalam perencanaan karir itu? Nah, jadi dalam perencanaan karir itu ada aspek yang pertama itu aspek penilaian diri. Nah, penilaian diri ini melibatkan proses memahami minat kita, bakat kita, kepribadian kita, ataupun keterampilan kita. Nah, jadi kita perlu kenali dulu nih, apa sih minat tak, apa bakat tak, apa kepribadian tak. Nah, ini akan menentukan perencanaan karir kita ke depannya. Dengan mengetahui hal-hal ini itu kita bisa memilih pekerjaan atau karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada eksplorasi karir. Nah, apa itu eksplorasi karir? Nah, tahap ini itu kita mencari informasi tentang karir-karir yang ada. Mungkin kalau kita melihat karir, kita cari kalau sesuai dengan kepribadian kita ini apa sih cocoknya? Pekerjaan apa sih yang cocok dengan minatnya kita? Pekerjaan apa sih yang cocok dengan bakatnya kita? Nah, yang ketiga itu menentukan tujuan karir. Nah, kita perlu menetapkan tujuan karir kita, baik yang ingin dicapai dalam waktu dekat maupun dalam waktu jangka panjang. Dengan tujuan yang jelas, kita bisa merencanakan langkah-langkah untuk mencapai posisi pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir ini membuat rencana tindakan. Nah, setelah merencanakan apa karir yang kita akan jadikan tujuan, kita merencanakan tindakan kita. Jadi rencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan karir kita. Misalnya, kalau kita mau misalnya jadi guru, berarti kita melanjutkan pendidikan kita di perkuliahan, masuk di jurusan fakultas pendidikan. Jadi kita kayak rencanakan tindakan-tindakannya kita. Nah, jadi kita perlu perhatikan hal-hal tersebut sebelum kita merencanakan sebuah karir kita. Kalau Anda di sini apa mungkin sudah ada kepikirannya kita untuk merencanakan karirnya, mungkin mau jadi apa? Bisa ceritakan mungkin jadi pengusaha. Iya. Ada lagi mau menyampaikan? Itu saya.
Kurang dia
Ya, itu pertanyaan dari kamu. Jadi apa yang kamu sukai atau apa yang kamu sukai atau ingin kamu lakukan? Perjanjian baru